Operasi pencarian korban kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur diperpanjang. Sebelumnya, kegiatan ini sempat diperpanjang selama 3 hari usai seorang korban yang diduga sebagai pelatih klub sepak bola Valencia ditemukan. Kini, operasi SAR difokuskan untuk mencari 2 korban yang masih hilang. Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana berjanji akan memprioritaskan peningkatan aspek keamanan wisata di masa mendatang. Sejumlah hal akan dilakukan Kemenpar untuk memberikan edukasi kepada pelaku transportasi kapal wisata di Labuan Bajo. Apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan wisata laut di Indonesia? Ikuti diskusinya bersama Kepala KNKT Surjanto Tahjono dalam Editorial Review. Beralih ke Jawa Tengah, operasi pencarian pendaki hilang di Gunung Slamet, Syafriqri dan Ali Razan masih dilakukan. Dalam operasi ini, strategi baru akan dilakukan oleh tim SAR. Apa kendala yang muncul selama proses pencarian ini? Ikuti wawancara langsung bersama Koordinator Lapangan Operasi SAR di Gunung Slamet dalam Detik Sore. Masih membahas soal wisata, di balik ramainya pembahasan kasus kecelakaan kapal yang terjadi di Labuan Bajo, ternyata Indonesia masuk ke dalam 7 tempat wisata terbaik di 2026 versi BBC. Pulau Komodo jadi destinasi terbaik di Indonesia dalam daftar tersebut. Apa alasan Taman Nasional yang masuk ke dalam 7 tempat wisata terbaik 2026 versi BBC? Ikuti ulasan bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Travel dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hey, selamat sore Detikers. Seger banget bajunya Gila, hari ini ya. Kita nggak pernah sesegar ini dan sesiap ini dan se-excited ini untuk menyambut hari Selasa pertama di 2026. Kamu juga merasakan hal yang sama Detikers ya. Tetap harus semangat, kita jaga terus. Semoga tetap kayak gini ya, vibe-nya sampai akhir tahun juga ya. Amin. Walaupun kayak yang nggak kerasa banget. 2026 sisa 350. 360 satu hari lagi. Hah? Iya, 360 hari lagi. Bener kan? 359 hari. Kan 365. Kita tuh tahun kehabisan kapan lagi sih? Aduh. 2028 ya? I don't know. Coba Kayaknya 2028 bagi 40 habis gak? Nggak, kayaknya 2027 deh. Masa? Kenapa Iya. gitu? Kan yang dibagi 40. Enggak ya? Nah di momen ini kita mengubur diri sendiri Karena memang ya? kehabisan terakhir kan 95. Enggak. Ya walaupun kita enggak jago-jago amat matematikanya, tapi kita jago banget untuk hari ini memberikan informasi terupdate buat Detiker semua. Karena hari ini harga emas naiknya gila-gilaan. Apakah sekarang saatnya Detikers yang memang dari kemarin kayak menahan, jual aja buat modal kawin. Iya itu bisa. Tapi modal kawin kan emas juga ya. Lebih mahal justru belinya sekarang kalau buat modal kawin. Benar. Ayo kita cari yang BU-BU. Pertahankan aja ya BU. Kita jual, kita beli dari yang BU. Kemarin kan waktu kita bareng sama Laku Emas, itu kan harga emasnya masih sekitar 2,5, 2,4, 2,3 lah, 2,3 kalau nggak salah sama Laku Emas. Terus sekarang tuh udah 2,6. Bravo. Kalau kalian ngikutin apa yang kita bilang kemarin, udah untung 1 gramnya belinya udah untung 300.000. Iya benar. Duh, ini apakah menjadi sebuah tren? Karena kan memang juga sebenarnya jadi satu pembahasan juga di sosial media. Kayak 2,549 belum nyampe 2,6. Almost. It's getting there. Iya. Or maybe ada penurunan lagi sedikit nanti setelah, karena ini kayak mungkin setelah nanti si Presiden Maduronya diadili akan naik lagi. Karena kan pasti ada babak baru tuh. Tapi kan gak ada hubungannya dengan tambang ini logam mulia. Mereka kan lebih ke minyak-minyakan juga. Tetap saja karena kan akan mempengaruhi kondisi global juga pada akhirnya. Kalau dunia gonjang-ganjing, harga emas naik drastis. Betul, kalau dunia gonjang-ganjing berat sama dijinjing. Ringan sama dipikul. Di mana bumi dijinjing, di situ aku mukul. Enggak dong. Berarti ini mumpung sekalian juga ngebahas soal what's new from the capturation. Is that a word? From the
penangkapan dari Presiden Venezuela juga oleh Trump. Ada update juga nih mengenai ini ya, terdengarnya katanya rentetan tembakan di dekat istana kepresidenan Venezuela. Oh, di Di Venezuela hari ada kemarin. tembak-tembakan. Benar, di tanggal 5 atau Senin tengah malam kemarin waktu bagian Venezuela tentunya Tentunya. ya gitu ya. Jadi sebenarnya setelah kita kemarin gue sih cukup wondering kayak terus akan jadi kayak gimana gitu ya hubungan diplomatis bilateral udah pasti kayak carut marut lah ya. Tapi kan mungkin juga negara-negara lain di sekitarnya termasuk juga negara-negara yang lagi keeping the distance from Venezuela juga jadinya dar-dar juga menunggu apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh kedua negara ini gitu ya. Tapi terdengar juga adanya insiden terbaru yaitu adalah setelah beberapa hari pasukan militer Amerika menyerang ibu kota Caracas ya. Yes. Ini kakaknya Ciracas juga dan juga menangkap Presiden Nicolas Maduro. Katanya situasinya juga cukup ini ya sempat aman dulu terkendali. Tapi itu tidak lama karena setelah itu sejumlah drone yang tidak teridentifikasi terdeteksi mengudara di atas Istana Miraflores di pusat kota Caracas di Senin malam kemarin. Katanya juga ada ya kemunculan drone-drone tersebut tuh sekitar 20.00 waktu setempat ya. Dan insiden itu juga terjadi setelah beberapa jam Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez ini dilantik sebagai presiden sementara setelah penggulingan Maduro oleh US juga gitu. Nah ini disampaikan juga sama Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Hikmahanto Juwana menilai bahwa ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Iya karena gue juga sempat kayak kok boleh sih, emang boleh gitu ya. Negara melakukan hal tersebut kepada negara lain gitu ya. Nah disampaikan bahwa sebetulnya hal tersebut tuh sebetulnya diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang berbunyi semua negara anggota wajib menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Jadi intinya ya gak boleh sebenarnya mereka kayak gitu tuh sama Venezuela. But it happened. Ini Gitu, siapa ini yang lagi sumpah? Wakil presidennya. Oh, yang Rodriguez ya. Iya, Benar, betul. Tapi bukan pertanyaan- Olivia Rodrigo ya. Bukan dong, Delcy ya. Rodriguez. Delcy Rodriguez. Iya, oh ibu ternyata ya, ibu Delcy. Jadi kalau Eiza atau masyarakat Indonesia bertanya-tanya soal kok bisa sih Amerika nangkap presiden lain, emang mereka siapa gitu. Tenang, nggak cuma kalian doang yang bertanya-tanya. Wondering. Bahkan Pak Purbaya Menteri Keuangan juga bertanya-tanya kok Detiker soal bagaimana ini bisa kejadian. Kalau kata Pak Purbaya, ini hukum dunia tuh sekarang lagi ada di mana sih? Ya, jadi ini adalah sebuah peristiwa yang memang mengagetkan banyak sekali orang di seluruh dunia. Detikers nggak terkecuali para petinggi negara lain juga menanyakan perihal kewenangan dari Amerika Serikat melakukan penangkapan ini. Jadi kalau kata Pak Purbaya nih, hukum dunia aneh, PBB lemah katanya gitu. Boleh ngomong nggak ya? Hukum dunia agak aneh sekarang, negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa get away dari pengawasan PBB. PBB-nya lemah sekarang katanya gitu. Mungkin mereka pikir akan turun suplainya, tapi kan Amerika sudah diizinkan drilling di Alaska, jadi nggak pengaruh ke supply. Jadi gitu. Karena Pak Purbaya sekarang lagi retreat ya di Hambalang, jadi kita belum bisa konfirmasi ke Pak Purbaya. Karena kayaknya lagi dapat pengarahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran. Tapi yang jelas yang dilakukan sama Indonesia adalah masih siap-siap monitor. Tor monitor ketua, anggota lagi lapor ketua. Kok jadi ini orang Madura monitor ketua. Padahal lagu timur ya, tapi jadi lagu orang Madura ya. Tapi katanya ya pemerintah Indonesia tuh terus melakukan monitoring juga mengenai perkembangan hal ini karena seperti yang kita khawatirkan adalah kayak will there be something happen to Indonesia atau mungkin juga berpengaruh
nggak baik gitu ke Indonesia. Tapi yang jelas sejauh ini kekhawatiran mengenai kenaikan harga minyak itu belum terjadi ya, dan tentunya juga kita juga maksudnya adalah bagian dari ya misalnya bagian dari PBB juga gitu ya. Terus juga kita pun juga nggak punya konflik yang berarti sama kedua negara tersebut. Jadi hopefully nggak langsung terpengaruh gitu sama konflik mereka juga. Gue gitu. percaya sih tidak akan terlalu berpengaruh. Justru yang berpengaruh buat kita adalah apa yang terjadi hari ini di Hambalang, Detikers. Jadi buat yang belum pada tahu bahwa hari ini kementerian, kantor-kantor menteri itu pada kosong pimpinannya karena para menteri itu lagi dibawa kembali untuk retret di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Semua anggota kabinet itu memakai baju safari berwarna kaki, berarti warna ini ya, kayak coklat coklatan muda gitu ya kayak safari aja. Betul, Iya, betul, iya, warna iya. kaki, dan retret ini digelar di area Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Jawa Barat pada hari ini pada pukul 2 siang tadi mulainya. Prabowo juga terlihat mengenakan pakaian safari juga berwarna kaki lengkap dengan pecinya seperti yang ada di layar seperti sekarang, Detikers. Dan kabarnya ini sudah disampaikan beberapa arahan dari Pak Prabowo termasuk soal MBG yang disampaikan bahwa program ini katanya 99,99% berhasil. Wah, Mau kayak hidup MBG gitu. familiar dengan ini ya, dengan iklan-iklan antiseptik ya. 99,99% berhasil. Iya. Masa iya, sih iya. Pak Prabowo berhasilnya nih berhasil apa? Berhasil menambah gizi masyarakat atau berhasil menyerap anggaran dengan baik dan menggerakkan roda ekonomi atau apa nih? Berhasil menyerap tenaga kerja yang lebih banyak juga, misalnya sampai ke Iya. tingkat-tingkat RT, RW gitu Iya. misalnya, atau gitu Atau deh. berhasil apa nih Pak Prabowo? Nah. Tapi kata Pak Prabowo sih gini kalimat lengkapnya. Ini sesuatu yang membanggakan juga karena negara-negara yang kita ketahui, contoh Brazil, Presiden Brazil menyampaikan kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 1 tahun mencapai 55 juta penerima manfaat. Wow, berarti kita juga gak akan lama lagi akan memenangkan Piala Dunia seperti Brazil. Bantuin dong, mana lagi begini lagi. Tapi nungguin 2030 dulu ya. Itu juga kalau kita lolos Piala Dunianya. Bisa. Maksudnya kan kalau ini mereka juga punya program makan bergizi gratis juga. Terus mereka bisa menang Piala Tapi iya Dunia. Kita berarti juga kita lebih. Bahkan kita nggak butuh jauh 11 kan tahun. melampaui 40 juta loh Brazil. Itu baru 11 tahun mereka 40 butuh. juta. Tapi kita Kalau 55 juta dalam kurang dari setahun. 1 Tepuk tahun. tangan sekali lagi. Wow. Ini dilanjutkan ya ke Aduh. kalimatnya. Aku bukan gemes, tapi aku lebih ke excited. Sama kayak baju kita. That's why we're using this color, karena kita sangat semangat. Wih. Gitu. Wih dong. Wih. Nih ya, nih. Kita ada lanjutan kalimatnya juga yang Apa disampaikan lagi tuh? sama Pak Prabowo juga gitu ya. Jadi setelah kalimat yang tadi ya soal data berapa penerima manfaat dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, beliau juga bilang, apakah ada kekurangan? Ada. Oh, diakui ada kekurangan. Ya, diakui tubuhku belum Saat ku memakan. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Ya. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Wow, enggak gitu Pasti. nadanya gue. Tapi kurang lebih gitu. Apakah ada penyimpangan? Gitu, pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan juga penyimpangan. Nah, meski banyak kekurangan, Pak Presiden juga bilang secara statistik makan bergizi gratis itu boleh dibilang sukses dengan persentase 99,99% dan akan terus mengejar terus nih pemerintah ya, biar kegagalan yang cuma 0, sekian itu bisa diubah menjadi keberhasilan. Luar biasa, Pak Prabowo tidak pantang menyerah walaupun sudah 99,99%. Tapi beliau ingin capaian keberhasilannya mencapai perfecto 100%. Jadi kita doakan bersama semoga tidak ada lagi yang keracunan nanti ya di tahun ini ya. Tidak ada atau yang dapurnya kurang standar. Nah, betul. Atau dokter gizinya atau ahli gizinya telat tuh bayar misalnya ke atau vendor. nggak ahli. Diganti ahli gizinya sama yang lain. Iya, jangan lagi. Jangan. Ahli gizi. The right man on the Masa? right place.
gitu. Where Karena it's gimana, supposed to be. kebayang nggak kita kalau ketemu sama orang yang kayak right person tapi wrong time, wrong person tapi right time. Jadi harus right person right time gitu Pak. Kalau kata The Materialist. Iya. Pak Prabowo dengar itu? Bapak mungkin harus nonton The Wow, berani Materialist. sekali saya menanyakan pertanyaan seperti itu. Pak Nonton Prabowo ini dengar itu? rekomendasi Iya, nonton maksudnya. biar kan abis retreat. Nonton di Netflix kan? Iya benar. Tapi gue nggak suka sih Filmnya atau aktornya? aktrisnya. Ih, I mean Nggak, I nggak, love gua Pedro komen. Pascal. I mean I love siapa Chris Chris Evans. Evans. Tapi kayak I have so many questions with lo pengennya yang jadi ceweknya Aureli aja kan? eh jangan dong kan masa matchmaker hijab kan nggak sesuai. Aureli. Moreman. Iya. Oh iya benar. Aku kira Aureli anaknya Krisdayanti. Enggak dong. Kan di keep sama Bang Atta. Kan Iya. Aureli sekarang kan di Amerika kan? benar. Iya. Enggak. susah Kayak I syutingnya. have so many questions dengan pemilihan apa ya keputusan hidupnya Dakota Iya. Johnson tuh banyak. Memang selalu begitu kan dia di film-filmnya. Selalu penuh dengan kok bisa. Kenapa hari kamu gitu? Tapi ya udahlah ya Detikers ya. Iya, Ini iya, kita iya, nanti iya. akan update kembali soal apa saja yang dibicarakan di Hambalang begitu di retret kedua ini pasti ada banyak. Sekalian kita juga akan update soal bagaimana sebenarnya kondisi jalanan di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan teman-teman di NTMC Polri. Benar, karena mungkin juga ada alasannya kenapa Pak Prabowo tuh retret itu sekarang pada saat orang-orang udah mulai masuk kantor lagi. Kenapa tuh Kak? Karena kan kemarin Bogornya juga dipakai orang liburan kan. Oh iya betul. Jadi biar monggo, nggak bareng gitu, maksudnya nggak Bijaksana sekali ya. keputusan yang tepat Luar sekali biasa juga sih. ya. Mari kita tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita tepuk tangan juga buat Brigadir Anissa yang hari ini akan live langsung dari studio. Selamat sore Brigadir Anissa. Kak Edo dan Kak Iza. Selamat tahun baru, tahun Happy baru. New Year. Selamat tahun baru. Brigadir Selamat Anissa baru. kemarin operasi lilinnya Lilin? di mana? Dapat tugasnya? Aku kemarin dapat di Bandung Kak, tapi cuma setengah periode ya, cuma 1 minggu aja. Oh, Sampai Natal aja ya, tahun barunya udah di Jakarta. sempat Oh. makan apa aja di Bandung waktu itu? Oh banyak ya. Ada Bu Imas. Tahu. Terus apa? Ayam bacang goreng dan panas jukut yang goreng. di Braga itu juga. Betul. Terus pulangnya pasti bawa oleh-olehnya Prima Rasa. Prima rasa. Karena kalau mau bawa Amanda udah ada di mana-mana sekarang ya. Benar. Sampai dibikin lagu tuh kan. Apa? Prima rasa. Oh, yang tadi. Iya. Gak ada yang ngewaro lagu dia soalnya. Iya benar, jadi kayak Ya udah Brigadir Anissa untuk hari ini laporannya akan ada beberapa titik. Jadi silakan dimulai laporannya. Silakan Brigadir Anissa. Ya baik, terima kasih Edo dan juga Iza serta selamat sore Detikers. Saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja untuk yang pertama kita menuju ke titik ya ini di kawasan Jembatan Layang Mampang Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di kawasan, maksud kami di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Namun pada saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas sendiri masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga pada sore hari ini masih terpantau kondusif lancar di kedua arahnya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Masih di kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan flyover Simpang Grogol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen S. Parman terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang dan arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan bergeser ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Pospol Taman Safari.
Arus lalu lintas untuk saat ini dari arah Jakarta yang akan mengarah ke puncak masih sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan arus lalu lintas terpantau ramai dan juga kendaraan sudah mulai mengalami perlambatan laju. Dan dari arah sebaliknya masih terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu bersabar serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan terkait buka tutup arus lalu lintas. Dan untuk yang terakhir, kita memantau kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan mengarah ke Purwakarta terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Arus lalu lintas terpantau ramai, ketersendatan juga terjadi pada saat ini menjelang traffic light. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop, dan kami menghimbau untuk selalu mendahulukan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan mengarah ke Subang ataupun Cirebon terpantau juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami menghimbau bagi para pengendara untuk Anda sebelum melakukan perjalanan untuk selalu mengecek, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini dan silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Anissa. Katanya tahun ini mau mengawali setiap laporan itu, mengakhiri setiap laporan itu dengan nyanyi. Brigadir Anissa mau nyanyi apa? Song. Belum disiapin lagunya kayaknya. Belum ya? Ya Iya, nanti deh, Allah, sayang. segmen kedua ya. Segmen kedua ya. Tuh kan benar. Oke, Brigadir siap. Anissa, Kita terima nantikan kasih kalau banyak begitu untuk ya. informasinya sekali lagi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Kak. Teman-teman NTMC itu jago-jago nyanyi soalnya. Karena memang ada ya unjuk bisa ya. Uji ini uji bakat Uji dulu talenta. juga. Kalau misalnya nih di usia sekarang, Di usia yang sekarang. di usia sekarang kayak silakan kasih lihat talenta yang Anda bakat miliki. yang Anda punya. Apa mau nunjukin? Aduh. Aduh duluan. Aduh, bingung kan? Iya lagi. Kayak Kenapa gitu kalau ya? dulu tuh kayak pasti ada aja gitu Dengan mau PD-nya kan dulu mau kan. masuk ekskul lah, mau masuk Iya. komunitas apalah Betul, gitu. segala macam dia. Oke. Eiza dulu kan ekskul sekolahnya cheerleaders dia. Benar. Yang paling atas kan. Benar. Aku Iya. lebih ke silinder ya, bukan cheerleader. Matanya silinder. Kita break dulu. Bendera lagi, baju kita nih warnanya mirip bendera Venezuela tahu? Really? Salah satu warna bendera Venezuela. Coba, aku belum ngecek bendera. Dia kan Venezuela. kuning, merah, biru, putih. If I'm not mistaken. Oh, Ya kan? Oh, nggak enggak ada dong, kuning. Putihnya di bintang-bintangnya. Iya. Kuningnya tuh ada di kuningnya tuh beda. Ini tuh Kuning kayak kayak gini ya. dia tuh kayak kuningnya Kuning lo Jerman nggak sih? Iya gitu pokoknya kuningan. Sebutkan bendera di dunia yang nggak ada warna merah, putih, biru nya. Yang nggak ada warna merah. San Marino atau kepulauan ini Salomon ya, bendera Farao. Kok Farao sih? Karena Ya kan, San Marino tuh. ada putih. Oh putihnya ada ya? Iya. Dia nggak ada putihnya, nggak ada Putih, merahnya. biru, merah. Karena ada merah. Ada merah Putih, banget, biru. merah putih kan Putih biru. ada putihnya. Berarti hitam doang deh ya. Hitam. Trinidad Tobago ada merahnya. Ghana bukannya ada merahnya ya? Ghana ada merahnya. Ada merahnya deh Ghana. Bukan negara. Ada tahu gua. Bukan, itu bukan Vatikan? bagian dari India. Vatikan ada merahnya. Oh ada merahnya. Apa ya? Kayaknya gue tahu tapi nggak inget. Putih, hijau putih. Ada putih, ada putih. Iya, ya benar. Yoman. Jamaika nggak ada Gak ada. merah. Dia tuh orange gitu. Oh iya dia
Oh iya bener. Dia tuh kayak bukan Betul. kuning Hijau, deh. kuning, hitam. Hijau, kuning. Kalau iya benar. Udah. Kalau ini Jamaika, kalau kita bye-bye Kak. Karena abis ini kita mau memberikan informasi baru dari dunia Transportasi. transportasi Detikers. Tapi abis break kita meluncurkan informasi itu. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Detikers, di berita Nusantara kali ini kita akan beralih dulu menuju ke satu lokasi kejadian yang sebetulnya juga hingga hari ini masih dilakukan upaya pencarian oleh tim Basarnas juga mengenai hilangnya seorang pemuda ya yang sempat naik atau muncak ke Gunung Slamet. Gunung Slamet. Nah, dan hari ini sudah masuk ke hari ke-10 pencarian korban tersebut yang tentunya juga kita akan cari tahu lebih dalam lagi seperti apa proses pencarian ya dari seorang pendaki gunung ini bersama dengan koordinator Posko Basarnas dan SAR Gabungan, Mas Dani Fitra Maulana. Mas Dani, selamat sore. Selamat sore Mas Dani. Selamat sore. Selamat sore Mas. Kita boleh update sedikit Mas Dani soal proses pencarian dari Syafiq Ali, seorang pemuda yang dinyatakan hilang begitu saat mendaki Gunung Slamet. Untuk pencarian hingga hari ini apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana temuan-temuan yang didapati di lapangan Mas Dani? Oke, baik. Terima kasih. Kami informasikan semua bahwa proses sampai dengan hari ini pukul 15.47 kami menemukan tanda-tanda ya. Namun dalam 10 hari terakhir ini kami melakukan hampir di seluruh area itu sudah kami Sisir ya. dan juga jalur pendaki kami sisir area-area yang kami curigai secara teori maupun secara teknologi juga sudah coba itu masih belum membuahkan hasil. Beberapa jalur juga sudah kami kiri termasuk dari jalur tetangga yaitu di jalur Morosati, jalur Bambangan, Gunung Malang. Namun sampai sore hari ini kami belum bisa menemukan titik terang langsung rekor demikian. Kalau semua jalur atau potensi lokasi yang dilalui oleh survivor ini sudah disisir begitu Mas, lantas langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan Mas untuk bisa menemukan korban ini? Oke, baik. Jadi langkah selanjutnya kami akan mempertebal lagi. Artinya ada beberapa titik-titik yang memang lebih didetailkan lagi. Seperti ada area-area jurang atau tebing yang perlu dipanasi atau perlu difokuskan lagi. Baik, Mas Dani, ini kita pengen mundur dulu dengan ya kejadian ini kan sebetulnya Syafiq Ali bukan satu-satunya korban, dia juga lagi naik bersama dengan salah satu rekannya yang kemudian juga ditemukan di sekitaran pos 9 gitu ya, kurang lebih. Dari keterangan korban selamat atau rekan dari Syafiq yang masih hilang ini, apakah sebetulnya juga ada keterangan-keterangan yang kemudian juga bisa digunakan sama tim Basarnas dan tim SAR juga untuk melakukan pencarian untuk Syafiq Ali? Ya, jadi untuk korban selamat ini kita jadikan juga sebagai titik acuan awal dan pencarian. Dari kemarin yang hidup sampai kali ini kita cari informasi bahwa dia terpisah di antara puncak
sampai Pelawangan. Di situ kalau dari posisi mereka berpisah itu melewati 2 jalur, yaitu jalur di Gunung Malang dan jalur Bambangan di Kajagan. Jadi dari informasi itu kita kembangkan, bahkan sampai hari ini kita sampai ke satu di jalur Bambangan dan jalur Baik. Mas Dani, biasanya Gunung Slamet tuh ya maksudnya setiap gunung kan punya karakter masing-masing gitu ya. Seperti apa sebetulnya karakter Gunung Slamet ini, dan kemudian pada saat hari pendakian gitu ya, apakah ada faktor lain yang sebetulnya membuat hal ini dan ya hilangnya korban dan juga proses pencarian jadi cukup ini ya, Sulit. iya cukup menantang gitu ya. Apakah dari cuaca kah atau mungkin juga kondisi gunung sedang dalam kondisi suatu. Oke, baik, mungkin dapat kami bahwa Gunung Slamet ini merupakan salah satu gunung yang terbilang ekstrim. Mhm. Nah, memang dari kontur atau keterjalannya, kemudian tingkat kelembapan hutannya, dan juga cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Ini kalau kami satu gunung ekstrim, apalagi Gunung Slamet ini kemudian lain sebagai atap Jawa, atap di Jawa Tengah. Karena ketinggiannya dia mencapai 4.000, ulang ya, 128 mdpl. Hmm. Nah, Baik, Mas Dani, kalau begitu untuk apa namanya titik-titik yang ingin dicoba untuk disisir kembali, didetailkan kembali ini, apa strategi atau mungkin kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Basarnas begitu untuk bisa menyisir ini lebih detail dan juga menemukan titik terang begitu untuk bisa melakukan evakuasi, Mas Dani? Oke, untuk strategi kami laksanakan untuk menyiasati 2 hari terakhir ini, yaitu kita kerahkan dari rekan-rekan pengelola base camp. Tapi memang sudah terbiasa dengan yang ekstrim, jadi kita minta bantuan untuk membantu kami dalam proses evakuasi. Karena kalau sudah terbiasa melihat sudah melihat tempat-tempat yang terjal dengan kondisi cuaca yang memang dari hari pertama kita melaksanakan operasi, alhamdulillah matahari terlihat di 2 hari terakhir. Total personil saat ini jadi ada berapa banyak, Mas Dani? Nah, untuk per hari ini di posko ini terdapat 150 orang Hmm. dan 90 personil yang melaksanakan pendakian di atas dan 60 personil dengan logistik dan Cukup banyak ya, Wow, mengingat iya luar biasa loh. perjuangan teman-teman di sana untuk mencari, ya butuh extra effort gitu meskipun sudah begitu banyak personel yang dikerahkan gitu ya, mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Berarti sampai hari keberapa, sampai kapan nanti ini akan dilakukan pencarian, Mas? baik, secara resmi kami 7 hari pencarian, kemudian kita tambahkan lagi rencana besok itu sudah kami close. Kami juga mohon doanya agar hari ini atau besok survivor ini bisa kita temukan, Amin. bisa kita selamatkan, dan juga tim yang melaksanakan ini juga diberi kekuatan Amin. keamanan. Baik, Mas Dani, tadi kan sempat disampaikan juga bahwa ya Gunung Slamet ini merupakan salah satu gunung yang cukup ekstrim gitu ya dari sisi medannya dan kemudian juga cuaca yang memang cukup berubah-ubah. Tadi juga videonya juga terlihat
begitu tebal ya si Kabutnya. kabutnya juga gitu. Apakah sebetulnya juga banyak jalur, ya maksudnya tersedia banyak jalur yang akhirnya bisa membuat pendaki itu cukup kebingungan, atau mungkin juga ada jalur-jalur yang cukup tricky nih yang memang seringkali atau mungkin kerap kali di jalur tersebut tuh pendaki tuh apa ya, ya Jadi salah arah tersesat gitu ya. gitu atau hilang arah. Di yang menjadi kritikal adalah kalau selamat itu ada di area pos perlawanan menuju puncak. Nah, di posisi sana sudah tidak ada, hanya berisi batuan dan pasir. Nanti yang kadang mengecoh pendaki-pendaki yang memang di Medan. Ketika misalnya pendaki itu tidak menyimak dengan sama apa yang disampaikan oleh teman BSM. Sebenarnya sudah ada rambu, ini terkadang aliran air itu juga sebagai jalur kritikalnya sebenarnya di situ. Baik, jadi sebetulnya apabila memerhatikan gitu ya apa yang disampaikan oleh petugas ataupun yang juga berjaga di pos tuh juga cukup visible gitu ya, rambu-rambu atau area-area mana, jalur mana yang bisa digunakan oleh pendaki. Baik, kita pengen tahu juga apakah sebetulnya Syafiq Ali ini juga apakah memiliki apa ya, maksudnya sedang membawa barang-barang yang bisa digunakan untuk bisa bertahan di alam gitu hingga saat ini. Oke, secara prosedur dari basecamp sama pendaki kita sekarang diwajibkan membawa jas hujan, kemudian membawa emergency blanket, dan juga alat pengaman yang baik seperti hand warmer atau warmer. Dan juga kalau kita berbina, survivor yang kita cari ini kan orang yang melaksanakan TikTok, pendakian yang langsung. Jadi dari basecamp itu kita aturan diwajibkan membawa nasi. Itu sih untuk peralatan. Baik, kalau bisa kita konfirmasi yang foto di belakang Mas Dani saat ini itu adalah foto Syed Ali ya Mas ya, beserta dengan juga penampakan Syed Ali ketika mendaki Gunung Slamet Mas, itu foto saat mendaki ya? Ya, untuk foto yang menggunakan itu pada saat dia keluar dari rumah Oke, untuk mendaki. baik. Kita berikan semangat buat teman-teman Basarnas juga untuk bisa segera mendapatkan Syafiq Ali begitu ya, dalam kondisi yang selamat mudah-mudahan. Amin. Dan semoga juga kondisi di sana juga kondusif gitu untuk bisa melakukan upaya pencarian. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, termasuk juga Mas Dani untuk para pendaki atau mungkin yang masih ingin mendaki Gunung Slamet gitu. Apakah sebetulnya dengan adanya proses pencarian yang masih dilakukan hingga hari ini ada himbauan atau mungkin juga ada Pembatasan gitu ya. pembatasan? Oke, baik. Untuk yang jalur di Badulia atau yang kita gunakan untuk pencarian saat di close sementara gitu, untuk pelaksanaan operasi evaluasi. Namun untuk jalur-jalur yang lain ini masih dibuka. Yang perlu kami sampaikan kepada para pendaki-pendaki menikmati alam pegunungan, yang pertama adalah menaati semua aturan yang sudah diatur oleh basecamp, pendakian. Jadi sudah jelas apa yang harus dibawa, apa yang harus disediakan, dan tata tertibnya yang dilakukan ketika di gunung sudah diberikan pada saat pendaki itu mau naik. Untuk pendaki yang akan naik, mohon itu menjadi perhatian agar supaya ketika itu bisa berjalan dengan lancar, aman, berangkat sehat, selamat.
bonusnya dapat pemandangan. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Dani Fitra Maulana, Koordinator Posko Basarnas dan SAR Gabungan juga ya. Terima kasih Mas dan tentunya sehat selalu, selamat bertugas kembali. Amin, terima kasih. Terima kasih. Sore. Em, itulah ya bagaimana misteri hidup tuh gak pernah ada yang tahu. Karena Syafiq Ali sendiri sebenarnya saat itu posisinya dia ingin mencoba menyelamatkan temannya ini ya, tapi ternyata ikut Malah jadi dia yang menghilang gitu. iya ikut hilang juga dan akhirnya temannya yang duluan ketemu Ditemukan. gitu ditemukan dan sampai saat ini masih belum didapati begitu. Mudah-mudahan semuanya upaya proses pencarian ini berbuah hasil yang optimal begitu ya. Ya, amin, Apapun amin. nanti yang ditemukan di sana dan Syafiq Ali bisa segera bersama-sama kembali dengan keluarga. Amin ya. Baiklah kalau begitu Detikers, itu tadi dia berita Nusantara kita hari ini ya. Habis ini kita masih akan lanjut lagi. Nah, kalau ini baru benar dari Dunia si- transportasi. dunia transportasi. Kalau tadi sebenarnya dari dunia ini ya, alam dan pariwisata. Iya betul juga. Ini ada Ya. hubungannya juga dengan pariwisata soalnya ya kan. Kita nanti Jangan akan ngobrolnya bareng sama Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. KNKT juga termasuk mengenai polemik ya 2026 tentunya juga mudah-mudahan pariwisata Indonesia bisa tetap menjadi ini ya maksudnya primadona juga gitu. Nah, tapi tentunya perlu dibarengi juga dengan adanya tingkat Garansi keselamatan. itu dia tingkat keselamatan yang juga terjamin gitu ya. Habis ini kita ngobrol deh. Jadi jangan kemana-mana. Tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita udah cukup sentral Teralisasi? belum Oke. Detikers. Kalau kata campers kita sih udah ya. Iya harus di tengah ya biar kita juga Adil. posisinya lebih iya benar tidak Tidak terombang-ambing miring sebelah. tidak miring sebelah juga Harus ya. adil dari sejak dalam pikiran. Wey, sebelum kita ngomongin juga soal ya pentingnya keselamatan, faktor keamanan juga pada saat kita menggunakan transportasi, terutama transportasi umum. Kita ngomongin yang lain dulu yuk. Kita akan ini ada satu informasi yang pengen gue umumin. Soal sorry mana tadi ya? Sebentar ya teman-teman ya. Oh ini Boleh. aturan larangan bawa tumbler di restoran. Oh iya benar. Jadi kan katanya ada restoran yang tidak memperbolehkan membawa tumbler kan ke Betul, dalam. Jadi pengunjungnya. dititipin gitu. Katanya sih demi menghindari kontaminasi ya dari si tumbler itu karena dia barang dari luar kan. Jadi ini jadi perdebatan di media sosial. Ada tim yang nggak apa-apa itu kan aturan di restorannya dia, tapi ada juga yang menyatakan bahwa buat apa dong kita selama ini bawa tumbler? Ini Lo juga tim yang mana? ini jadi polemik juga. Nah, enak nih ya kan lo tinggal lempar gitu aja kan. Lo tim yang mana? Karena menurut gua dua-duanya punya plus minusnya juga. Termasuk juga salah satu kenapa tumbler itu ya jujur-jujuran aja bukan cuman soal adanya pencemaran juga pencemaran ya kontaminasi juga, tapi ya memang di satu sisi kan pihak restoran juga kan mau cuan gitu. Meanwhile juga dapat cuan tuh juga nggak cuma dari makanan gitu atau dari cemilan dan segala macam, tapi juga salah satu yang paling banyak ngasih cuan tuh adalah dari minuman juga. So it's kinda fair for them untuk kayak ini restoran gua dan ini aturan yang gue berikan juga karena ya gimana pun I have to pay my rent, I have to pay my workers dan segala macam. Nah, ada satu aku nggak tahu sih backgroundnya apa, tapi dia bilang kalau dia itu adalah pemilik ya pengusaha F&B juga. Jadi dia menawarkan solusi katanya. Apa solusinya yang ditawarin? Solusinya adalah kita boleh beli minuman masukin ke tumbler yang kita bawa dengan harga yang berbeda kalau kita beli minuman dengan kemasan atau pakai wadahnya dia. Jadi pengusaha tetap untung dengan Jualan jual tumbler. minuman.
Kita bawa tumbler. Oh, kita bawa What tumbler is the sendiri. point of all this if we have 100 tumblers at home? Jadi kita harus beli minuman mereka. Iya, tapi harganya akan beda nih. Misalnya Kalau beli kalau kita pakai tumbler sendiri. iya, atau misalnya boleh isi galon tapi isi galon dari mereka pakai tumbler kita kena charge juga. Harganya pasti beda dengan AMDK. Minuman yang lain. Dalam Itu gue kemasan. setuju. Ya kan? Karena kan kita menghindari juga sebenarnya selain daripada ini ya apa namanya faktor lingkungan yang harus kita jaga untuk mengurangi plastik dan lain-lain. Nah, tumbler ini kita juga bawa jujur aja alasan berhemat juga salah satunya supaya nggak beli Betul. banyak air di jalan yang pada saat yang bersamaan kita sebenarnya punya sumber air juga sebenarnya di rumah yang bisa kita gunakan. Nah, itu setuju tuh. Jadi ada harga yang berbeda kalau kita beli air mineral dibanding sama minuman yang lain. Benar. Itu bisa ini nggak ya? Apa namanya? Kalau- Kayak pajaknya tuh nggak usah dibebankan tinggi sehingga ada andil pemerintah juga di situ, Pemda juga di situ Nah. bahwa pajak untuk air mineral itu kalau bisa dibebasin aja. Betul. Ya kan? Menurut aku memang harus ada, atau mungkin juga ini ya, apresiasi untuk pemilik atau pengusaha F&B yang sudah menerapkan ini misalnya Iya. yang bawa tumbler sendiri dan segala macam juga gitu. Jadi kan bisa hemat kemasan atau bisa hemat gak usah nyuci banyak karena jadi si pengunjungnya yang Iya betul. bawa tumbler sendiri yang Betul. nyuci tumbler dia. Sebenarnya nggak ada yang bilang bahwa mereka butuh jualan juga karena alasan yang gua terima sih sejauh ini yang dimasuk sama netizen itu adalah itu keamanan dari restonya sendiri. Kalau misalnya ada orang yang di dalam tumbler itu bawa sesuatu yang aneh-aneh macem-macem, Sambal kacang, nah bawa sambal kacang sendiri. nggak jadi guaranteed lagi si Hmm. restonya, jadinya punya banyak efek lah kemana-mana gitu. Tapi ya menurut gue juga cukup make sense ketika pemilik restoran kayak jadi penghasilannya menurun karena pada bawa tumbler sendiri atau malah nggak jadi beli minuman ya. However, they have to meet make the standardnya. ends meet gitu loh. Iya, Yang memang betul. mungkin juga gimana mereka bisa ngasih bonus karyawan misalnya, servis dan segala macamnya kalau misalnya ya memang hanya ngandelin dari makanan aja juga. Jadi menurut gue juga either way dua alasan itu juga cukup make sense juga gitu loh. Gitu. Tapi kalau diisi es teh manis bukan ini ya, boleh-boleh aja pemilik resto happy tapi badan kita yang gak happy ya. Gula-gula juga gitu ya. Iya kalau atau ini saran yang lain adalah selama isi tumblernya adalah air Putih. putih atau air mineral ya nggak masalah. Kalau air yang lain baru nggak boleh, itu nggak sih? Hmm. Karena kan dia pasti ya bagaimana resto pada akhirnya menawarkan emang nggak mau minuman yang ini, emang nggak mau minuman ini, itu yang jadi daya tawar dari resto itu sendiri gitu. Itu juga bisa sih. Iya karena memang juga apa ya, Gue sih nggak aturan mau masuk ke resto yang larang bawa bawa tumbler. tumbler itu karena kayaknya dia nggak kreatif aja gitu, kecuali dia memberikan opsi alternatif gitu atau win-win solusinya kayak apa. Kalau sekedar cuma ngelarang doang, wah belum lagi kita lihat pertimbangan lain, misalnya makanannya emang seenak apa misalnya gitu ya. Jadi preferensinya memang masing-masing, tapi nggak adil rasanya buat konsumen dia tidak ditawarkan alternatif lainnya gitu. Karena menurut menurut gue ada juga kan restoran yang memang memberikan air putih secara cuma-cuma juga buat maksudnya let's say warteg. Walaupun Betul. kadang bukan air putih sih, kadang teh tawar gitu ya. But they're giving it for free dan tetap ada minuman lainnya juga yang bisa dibeli gitu. Let's say misalnya es jeruk dan segala macam ya itu nggak free gitu kan. Atau sebenarnya resto-resto Padang OG gitu ya atau yang cukup tradisional gitu juga kan mereka kan ngasih kayak semacam pot gitu. Ya isinya itu lagi ya kalau nggak Iya. air putih adalah teh tawar juga gitu yang memang ya itu adalah bagian dari servisnya mereka juga. Tapi kan lagi-lagi nggak semua restoran itu sama. Jadi menurut gua make sense. Kayak gua nggak mau orang yang nyuci di gue bawa sabun sendiri.
karena sabun gue lebih ramah lingkungan dibanding dengan sabun lu. Oh iya. That is iya. my POV for Iya, benar. for business owners. Kalau punya Gitu. alasan yang make sense gitu, rasa-rasanya kita bisa terima ya. Tapi kalau cuma biar lo beli di gua, kayaknya nggak apa namanya, alasannya sesederhana itu, kurang win-win solution gitu. Betul. Tikers, ya. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa harusnya memang ada ini ya, yang menengahinya tuh adalah dari kebijakan pemerintah Pemda yang juga berpihak kepada tidak hanya dua belah pihak tapi ke semua pihak juga. Betul. Ya, yang adalah pemilik usaha, yang adalah konsumen udah pasti jelas, Kayak yang juga adalah misalnya recycled vendor untuk recycle misalnya. Jadi memang lo boleh punya aturan begini, tapi lo harus kerja sama-sama ini, yang Betul. artinya nanti limbahnya tuh udah terjamin Betul, nih, betul. pasti kesini perginya. Gitu. Kenapa kreativitas itu bisa dilakukan? Karena di festival-festival musik pun saat ini juga sudah diberlakukan kayak gitu kan. Kalau dulu pasti selalu kita ke festival musik beli air mineral tuh mahal banget harganya. Tapi sekarang udah banyak banget festival musik yang menawarkan air dengan cuma-cuma, bahkan ada yang cuman harganya sangat murah gitu, sama kayak kita beli di warung. Jadi ya boleh bawa itu tumbler, yang kreativitasnya. penting tumblernya kosong. Iya, ya kan? ngisi airnya di Ngisi dalam di dan sana. airnya gratis. Mm-mm. Wah, I love that kind of festival, music festival. Tapi itu festival itu tidak akan disponsori oleh air minum. Gak mungkin. Kebebasan. Ya dia punya Ya, banyak plus minusnya opsi juga, lainnya. betul. Ya. Ya. Apalagi? Yuk coba di ini ya, ditengahi gitu oleh iya, betul. otoritas yang Nah, ini berwenang. masih gitu. jadi diskusi bola liar aja di media sosial ya. Benar gitu. Aturan-aturan And it's buat Tumbler time ini. for bola apa yang kucing? Bola kucing. Bola Emon. Oh iya, kita segera berpisah. Nah, bola Emon. Doraemon pensiun dari TV usai 35 tahun. Wow. Gua nggak nyangka deh. Waduh, susah lagi episode terbaik. Gue tuh tim yang gak rewatch soalnya. Pengecil orang. Kalau episode gue gak hafal. Tahu pengingat. Gak tahu, pokoknya kalau makan tahu itu, jadi dia bisa mengingat banyak hal gitu. Makanya gue akan selalu ingat betapa Doraemon selalu menjadi jawaban ketika Nobitanya kewalahan. Terus Nobitanya yang sangat manja gara-gara diiyain terus sama Doraemon dan pemalas juga ya. Sebenarnya dia tuh gak pemalas, cuma karena keadaan yang mendukung dia jadi malas gitu. Dia iyain terus sama Doraemon gitu. Suneo yang anak orang kaya, Shizuka yang gadis populer gitu ya karena cantik dan pinter. Terus Giant yang jadi tim pengamanan gitu. Tapi sebenarnya anak baik si Giant. Iya, karena dia sayang sama adiknya. Kayaknya gue paling suka karakternya dari semua ini Giant deh. Karena dia sayang sama Karena Jaiko. dia sayang sama adiknya, sama keluarganya, dia turut banget sama ibunya kan, paling takut sama ibunya. Betul. Dan dia suka nyanyi. Deki Sugi. Iya. Itu tokoh paling gue gak suka di Doraemon. Why? Bukan terlalu perfect, kayak lo tuh gak diajak, udah lo tuh karakter tambahan aja. Karena dia anak pinter aja. Pinter dan udah gak ada fungsi. Kalau gak ada dia juga di serial itu, yang gak kenapa-kenapa Ya emang nih gak serial apa-apa, ini. tapi harusnya Deki Sugi itu dijadiin motivasi buat Nobita menjadi lebih baik Lebih lagi, pintar. lebih pintar lagi, tanpa mengandalkan Iya. Doraemon gitu. Menurut gue motivasi Nobita harusnya adalah Suneo. Jaiko. Nah kalau itu terlalu dimanja juga tuh sama Sama kakaknya. Giant-nya. Iya. Iya. Suneo tuh punya adik gak sih? Enggak ya? Suneo tuh sebenarnya yang paling lonely di antara semuanya. Iya, benar. Dia cuma punya duit. Dia ngebeli teman-temannya. Betul. Tapi dia enak tiap liburan diajak sama orang tuanya pergi kemana-mana. Benar. Belum lagi barang-barang dia luar Suneo punya adik. negeri. Oh, susah baru tahu banget. tuh gua. Oh. Beda ya. Kayaknya orang tuanya bercerai deh. Satu yang di Jepang, satu yang di New York. Iya, jadi kok pisah. bisa sih? Iya, Iya. itu sisi gelapnya kayaknya. Iya, benar-benar. Dia Oh, tinggal sama pamannya. Why? Iya. Oh, kayaknya nih ya, Suneo ini sebenarnya anak orang
nggak mampu, cuma pamannya kaya raya, terus pamannya karena nggak punya keturunan, dia ambil satu, minta sama orang tuanya Suneo, nah tapi Suneonya dikasih benefit, kemewahan dan segala macam, jadinya dia jadi orang kaya di situ. Iya benar-benar. Kayaknya sih gitu, karena berdasarkan tampang memang Suneo nggak yang orang kaya ya. Because he's short. Apa? Adiknya tuh. Jadi ini lebih pendiam. Humble. Ya ketara sih. Soalnya tinggalnya di New York kan New York kan will humble you katanya. Wah. Benar. Dia imigran ya di New York ya. From Jepang untung juga dia ya. belum di zaman Trump, kok nggak dia di depak. Benar-benar. Dorami di episode Adanya keberapa Doraemon. diperkenalkan? Ketika dia Do you know that Dorami itu nggak cuman the only cat robots, ternyata mereka tuh banyak banget juga, banyak ya kan? Doraemon tuh salah satu yang Ada yang perlu dari gagal Brazil. sebenarnya. Perlu gagal dikirim. Oh, Iya mungkin gitu salah satunya. ada juga tuh sejarahnya kenapa Doraemon takut sama tikus, tapi kenapa ya? Gue lupa. Pokoknya ada yang pernah menjabarkan Iya, sejarah itu ya. iya. Oh, waktu di pabrik kayaknya ya. Makanya Doraemon gak punya kuping karena kupingnya digigit sama tikus. Dorami dan teman-teman cat robots lainnya tuh punya Ini pasti punya telinga. fan theory kan. No, it's coba ya nggak Ir? Tuh. Oh, Makanya dia nggak punya trauma kuping. deh. Iya. Robot bisa trauma juga ya ternyata. Ada juga ya. yang dari Jawa. Tapi alat Doraemon yang lo paling Doraemon. suka apa? Coba. Pintu kemana saja lah, we need that. Iya. Iya. Itu mempermudah semua Kalau gua ini kehidupan. sih yang paling memorable atau paling gue ingat tuh ini roti yang buat ngapal, karena waktu itu zaman roti, sekolah bukan tahu. roti yang Iya. ditempelin terus habis itu lo makan terus Makan, bisa jadi hafal tahu. semuanya. Iya, Karena waktu iya, itu iya. zaman kita sekolah kayak I wish I could have this one gitu. Iya, mesin waktu jangan takut. Mesin waktu gue lebih suka mesin waktunya Pak Haji daripada mesin waktu Doraemon. Tapi tentu saja harus pakai password. Iya. Pak Haji siap, Zidan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Center pembesar, siapa yang suka center pembesar? Gua nggak Kira-kira suka. apa digunakan untuk apa? Membesarkan apa? Nyali. Karena kalau sentrum pembesar nih terlalu risky, terlalu berisiko kalau dipakai di dunia nyata. menurut Karena gua. nggak bisa di-adjust. Iya, bisa tiba-tiba lo ngedein ayam misalnya jadi ayam raksasa. Nah, itulah kenapa Ada senter pengecil. ada ayam kalkun. Apa sih? Iya, kalkun yang ayam gede. Iya, karena itu Iya. gara-gara kena center itu. Gitu. Tapi until this day, punten banget ya, tapi emang beda penulisnya juga. Tapi gue masih kok makan nonton Chibi Maruko-chan. Oh, udah beda penulis sekarang. Oh, maksudnya dengan Bukan. Doraemon. Dengan ada ya, Oh. dengan emang hilangnya Chibi Doraemon. Maruko-chan juga one of the best Right? anime. Jadi selamat farewell juga buat The Tickers ya. Ya, Gen Alpha nggak nonton Doraemon dong. Iya, bahkan- Gen Beta ya. Gen Beta. Gen Beta yang Karel tuh Gen Beta kan? Benar, kebetulan juga dia juga nyebut nama mamahnya juga belum bisa. Jadi dia nggak peduli kalau Doraemon pergi dari TV. Tapi kasihan, tapi masih bisa nonton di banyak platform kok, nggak harus TV. Atau mungkin juga Ya, akan TV juga udah nggak ada ketika dia udah. atau juga menghasilkan legend-legend lainnya juga. Iya, itu juga bisa. Gitu, kayak Baby Shark. Apa? Oh, balik lagi. Iya. Ya bisa diperbarui Atau mungkin juga kontraknya. kayak kita tuh nggak relate, we don't know how big Baby Shark is karena we don't grow up with Baby Shark. Iya, betul. Nah mungkin buat mereka tuh kayak Baby Shark tuh gue banget. Iya. Papa Shark gue banget gitu. Nah kita tuh punya that kind of feeling sama Doraemon karena Iya. kita gede dan kita nungguin Memang Doraemon. kita tuh suka hidup di bubble yang kita ciptakan sendiri. Mm-mm. Seolah-olah dunia tuh cuma berputar di atas kita doang. Seolah-olah dunia itu milik millennials. Iya, betul tuh juga. Ya. Tapi ya goodbye Doraemon dari TV Arigato, yang satu itu ya. sayonara. Sangat memorable, banyak sekali kenangan dan sepertinya juga banyak orang yang terdampak sama kehadiran Doraemon ini ya. Either dia jadi orang yang jadinya belajar dari Nobita, Benar. belajar dari Suneo-nya, karakter-karakternya lah. Jadi ya thank you sekali lagi. Bye, sayonara. Doraemon apa yang nggak bulat? Dorayaki. Doramenyon. Kita
break dulu ya Detikers, 5 menit aja. Kita habis ini akan ke editorial review bareng sama KNKT. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gaji horore. Detikers, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Akhirnya kita akan bertemu dengan Bapak yang satu ini. Setelah dari awal kita janjikan akan bertemu beliau untuk bahas soal apa yang terjadi di Labuan Bajo kemarin untuk menjadi evaluasi. Ya betul, karena tentunya juga banyak orang yang belum pernah ke Labuan Bajo. Ngacung ya. Mungkin Detikers juga menjadikan Labuan Bajo ini atau mungkin juga destinasi-destinasi lainnya juga, secara perairan kita luas banget, pulau-pulau kita juga luas banget juga gitu ya, yang tentunya 2026 siapa sih yang nggak bikin berwisata itu adalah sebagai bagian dari wishlistnya juga gitu. Tapi tentunya apalagi kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga dengan BMKG gitu ya, dengan adanya cuaca yang tidak menentu gitu ya. Jadi akhirnya banyak nih pertimbangan yang harus kita lakukan atau kita risetnya harus lebih banyak lagi juga, gimana caranya biar berwisatanya tetap nyaman dan juga terjamin keamanannya gitu ya. Kita akan bicara soal keselamatan kapal wisata di Indonesia. Detikers bersama dengan Bapak Suryanto Cahyono, Kepala KNKT. Selamat sore Pak Suryanto. Selamat sore Mas Edo. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapak. Pak, apa nggak gerah tuh di antara rumput-rumput Pak Suryanto? Atau justru enak ya, ada embunnya soalnya. Ya. Agak semriwing gitu. Betul. Ini kalau Go aku green Mas. Go Go green. green. Siap. Kalau saya tuh ngelihatnya kayak Bapak lagi di film ini The Bugs Life. Iya bener, lama banget tuh film. Jadi bapaknya di ini ya, apa namanya, kena senter pengecil ya. Betul. Jadi dari situlah Bapak bisa tahu umur kita semana karena kita tahu film Bugs Life itu ya. Baik Pak, tentunya juga 2026 ini menjadi harusnya menjadi satu tahun yang baru dengan semangat baru dan tapi tentunya juga ada satu kejadian yang akhirnya membuat kita semua gitu ya, baik dari sisi wisatawan gitu ya atau juga sebagai masyarakat Indonesia juga melihat beberapa kejadian atau yang paling terakhir deh, let's say Labuan Bajo gitu ya, tuh jadi satu headline yang cukup membuat deg-degan gitu ketika akan bepergian terutama menggunakan transportasi laut atau berlayar gitu. Nah sebetulnya dari Bapak, dari KNKT sendiri bagaimana sih memandang pentingnya investigasi keselamatan sebagai bagian dari ya menjaga kepercayaan wisatawan atau menjaga ya pariwisata Indonesia tuh sebetulnya juga tetap punya standarisasi keamanan begitu. Iya Mbak. Jadi investigasi keselamatan ini sama dengan kayak dokter mendiagnosa penyakit ya. Jadi kita harus mengetahui apa seseorang itu sakitnya dan obatnya apa biar penyakitnya bisa disembuhkan dengan obat yang tepat. Begitu juga kami di KNKT melakukan investigasi, kita melihat apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut dan apa yang menjadi contributing factor, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kita kalau membaca atau menilai hasil investigasi KNKT, sebetulnya yang penting itu adalah rekomendasi. Di situ ada beberapa rekomendasi, artinya suatu hal yang harus diperbaiki karena baik berkontribusi langsung terhadap kecelakaan maupun berkontribusi tidak langsung terhadap kecelakaan. Jadi disitulah pentingnya khususnya untuk daerah wisata seperti Labuan Bajo dan daerah-daerah lain, Danau Toba dan tempat-tempat seperti di Sarangan juga ada speedboat. Bagaimana pengelolaan di daerah wisata tersebut dan yang menjadi accountable-nya siapa? Karena ada pemerintah daerah di Labuan Bajo, itu ada BP Labuan Bajo, ada perwakilan pemerintah pusat, dan ada para stakeholder yang lain yang operator kapal dan suplai bahan bakar segala macam. Nah ini semua juga
menjadi bagian dari satu sistem keselamatan yang saling mendukung. Nah, kalau accountable unitnya tidak jelas, maka siapa di sana ini juga menjadi masalah. Jadi itu juga bagian yang kami berikan rekomendasi Catatan. untuk perbaikan ke depan. Bagaimana pengelolaan, terutama seperti Labuan Bajo ini kan destinasi super prioritas Ya. yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita ingin daerah-daerah yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas ini menjadi etalase kita sebagai percontohan bahwa apa yang dikerjakan di sana sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi aspek keselamatan. Sehingga kita bisa menularkan ke daerah yang lain. Itu harapan kami, Mbak. Sepakat Pak Suryanto. Kalau boleh diberikan contoh konkretnya Pak di lapangan yang sejauh ini penemuan KNKT, apa sih bentuk koordinasi kepemimpinan suatu daerah pariwisata ini yang pada akhirnya membuat pengelolaan keamanan pariwisata itu jadinya tidak fokus gitu Pak, atau terabaikan gitu Pak. Apa Pak contoh konkretnya di lapangan? Seperti contoh untuk jeti untuk berlabuh di Pulau Padar atau di Pulau Komodo, itu yang bertanggung jawab apakah Dinas Perhubungan, apa KLH, karena daerah wisata tersebut, pulau-pulau tersebut dikuasai oleh di bawah naungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan nah di sini siapakah yang harus bertanggung jawab memperbaiki dermaga untuk sandar kapal-kapal wisata tersebut? Itu masih belum jelas tuh kayak gitu di lapangan bentuknya. Belum jelas, ya. Baik, Pak Suryanto, kalau begitu dari catatan-catatan yang sudah dikumpulkan oleh KNKT sejauh ini, apa saja rekomendasi yang disampaikan ke otoritas terkait dan juga stakeholder yang ada di lokasi-lokasi yang kerap kali terjadi kecelakaan transportasi ini Pak, untuk bisa jadi perbaikan ke depannya Pak Suryanto? Nah, seperti daerah-daerah wisata yang sering menggunakan speedboat, kami sudah mengeluarkan rekomendasi kalau kapal atau speedboat yang digunakan lebih dari 12 orang, itu sebaiknya pakai mesin diesel. Tapi memang terkendalanya mesin diesel atau mesin tempel itu cukup mahal. Jadi, saat ini semua masih menggunakan mesin yang non diesel Pak? Kebanyakan non diesel. Oh, kebanyakan. Yang speedboat itu. Nah, karena kami sering melihat speedboat kebakar, meledak, maka kami melihat ada di negara-negara lain, mereka ada yang 4 orang ke atas. Kalau sebagai public transport harus menggunakan diesel, karena dengan diesel itu kemungkinan terjadi ledakan itu lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding dengan mesin bensin. Itu salah satu bagaimana mengatasi kejadian yang berulang terus untuk masalah speedboat yang dipakai untuk wisata. Apakah jadinya kalau misalnya tidak bisa mengganti ke mesin diesel, kemudian ada jalan tengah lain begitu Pak yang bisa dilakukan oleh para pelaku pariwisata ini? Ya, artinya untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran dan ledakan harus disiplin, Mas. Ketika mengisi bensin, umumnya di pelabuhan-pelabuhan itu tidak ada semacam SPBU yang seperti di darat, kecuali di Ancol itu ada. Nah, kalau hal ini bisa diadakan di setiap pelabuhan-pelabuhan wisata dan nggak perlu pakai jerigen, sehingga ketika ngisi bahan bakar itu tidak terjadi tumpahan-tumpahan. Oke. Nah, tumpahan-tumpahan itu akan nyelip-nyelip di konstruksi kapal dan akhirnya kalau ada pemantik terus akhirnya terjadi ledakan ataupun terjadi kebakaran. Jadi salah satunya ya kami juga di dalam rekomendasi agar disediakan semacam SPBU di pelabuhan itu sehingga mereka tidak mengisi melalui jerigen-jerigen.
Termasuk juga, saya percaya sebetulnya Pak, bahwa, sumber daya manusia yang mumpuni atau terlatih juga menjadi salah satu ini ya, salah satu faktor gitu ya untuk bisa menciptakan keselamatan gitu dalam sebuah, dalam sarana Pengoperasian ya. transportasi gitu. Nah, bagaimana sebetulnya KNKT memandang sampai mana sih, kesiapan dari sumber daya manusianya atau mungkin rekomendasi yang sebetulnya sangat diperlukan urgensinya saat ini, Pak? Ya kalau masalah kecelakaan pasti 80% disebabkan oleh faktor manusia ya, baik dari pelatihan, kompetensi. eh, Memang faktor manusia ini menjadi hal yang sangat kompleks karena eh, operator dari kapal-kapal tersebut umumnya kan dari masyarakat biasa, Mbak, Mhm mhm. yang sering bawa perahu, akhirnya mereka mengambil kursus untuk kayak nakoda pinisi itu kan bisa ANT 5, ANT 4 gitu. Mhm. Nah, eh, memang tidak gampang untuk bagaimana menstandarkan masalah kompetensi Mhm. para awak kapal ini karena memang keselamatan itu juga kapal menghadapi ombak yang sama, besarnya sama, tapi karena ke kompetensi dari nakodanya berbeda, akhirnya juga bisa menghasilkan result yang berbeda. Mhm mhm Yang mhm. satu selamat, mungkin yang satu tidak selamat. Nah, memang ini tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana kita mengadakan pendidikan bagi mereka. Namun juga kalau kita lakukan pendidikan kan mereka juga tidak kerja. Nah, seperti sopir bis, sopir truk itu kalau kita berikan training, selain memberi training kita juga memberi uang saku, Mbak. Iya, Karena selama training mereka tidak menerima gaji, pendapatan ya, tidak ada tidak, pendapatan ya, tidak ada Pak? pendapatan. Mhm Maka mhm. kompensasi itu perlu juga. Begitu juga para operator-operator dari kapal-kapal wisata ini. Setuju setuju, Pak. Berarti lebih ke Pemda ya Pak ya, itu pengawasannya Pak ya? Ya bisa ke Pemda, bisa ke Pemprov, bisa ke pusat. Tapi kan pembinaan keselamatan itu memang dari Kementerian Teknis yang membidangi. Oke, kalau dari tata kelola pelayaran wisata Pak, ada fakta-fakta nggak yang diperoleh sama KNKT mungkin yang jadi semacam apa ya, indikasi gitu adanya gangguan di sana? Misalnya gangguan apa, Mas? Kalau masalah keamanan kami nggak ikut-ikut, tapi kita KNKT yang ikut bertanggung jawab untuk masalah-masalah keselamatan, terutama yang berkaitan dengan kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi di daerah tersebut. Nah, kemarin tuh juga ada informasi bahwa ada kapal-kapal juga yang tidak mengikuti aturan atau standar dalam Atau modifikasi yang iya, sebetulnya melakukan juga modifikasi yang tidak sesuai sama Mhm aturan mhm. gitu, Pak. Apakah itu juga jadi catatan di lapangan yang ditemukan sama KNKT? Ya, itu juga menjadi concern kita bahwa eh, kapal-kapal yang boleh saja dirubah, tapi juga kita harus menghitung ulang secara menyeluruh tentang keselamatan kapalnya, yang tadinya nggak ada dapurnya, sekarang ada dapurnya. Mhm. Nah, dapurnya menggunakan LPG. Nah, kita pernah berapa kali kapal terjadi ledakan atau kebakaran, yang meledak itu bukan tabung LPG-nya, tapi dapurnya yang meledak. Karena ada kebocoran gas, ventilasinya terbatas, sehingga terjadi akumulasi gas di situ ketika dinyalakan kompornya memantik ruang dapur tersebut menjadi meledak. Nah ini juga hal-hal yang semacam ini perlu ketika kita memodifikasi kapal perlu diperhatikan termasuk masalah konstruksinya, masalah stabilitasnya, masalah dan semuanya lah yang berkaitan dengan masalah keselamatan itu harus direview kembali dan mengikuti aturan-aturan layak lakukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah itu juga diperlukan pengawasan dari regulator, baik jumlah maupun kompetensi dari marine inspektornya juga. Daerah Indonesia ini luas, Mas. Jadi itu juga Betul. satu bagian yang tidak gampang untuk Betul. mengolahnya. Soal pengawasan nih Pak, seperti apa pengawasan sejauh ini yang Pak Suryanto lihat begitu efektivitasnya untuk menjamin keselamatan? Pertama dari jumlahnya, Mas.
kayak di Labuan Bajo ini kan kapalnya ada speedboat dan kapal pinisi itu mungkin ada sekitar 500 atau 600 lebih ya. Oke. Nah, kalau setiap 6 bulan harus dilakukan pengawasan, Hmm. sekali satu kapal itu kan perlu mungkin berapa jam, berapa hari kayak Oke. pinisi untuk melakukan pengawasan, maka diperlukan jumlah Sumber daya marine manusia. inspector, jumlahnya mungkin puluhan lah. Hmm, Tapi untuk mendidik marine inspector yang mempunyai kompetensi yang baik itu kan juga satu hal yang tidak mudah juga. Betul. Ada kekurangan kita di sana? Iya, salah satu memang kekurangan tenaga pengawas. Baik dari sisi jumlah berarti Pak ya? Jumlah Jumlah. SDM ya yang bisa mengawasi ini ya? Padahal sebetulnya dengan ya itu tadi Pak, luasnya perairan Indonesia gitu ya, dan tingginya kebutuhan akan sumber daya yang kompeten juga, mau itu untuk pariwisata, transportasi, kargo, dan lain-lainnya juga, harusnya ini menjadi sebuah dorongan besar gitu untuk akhirnya bisa mencetak bibit-bibit unggul gitu yang Iya, artinya agar tetap berjalan terus juga hal-hal roda yang bolong ekonominya. tadi itu bisa teratasi Tambah. dengan baik ya. Iya begitu. Berarti yang KNKT melihat perlunya pendidikan dan standar nasional dulu kah mungkin yang memang harus di-set sampai akhirnya baru nanti setelah itu adakah poin-poin yang bisa memenuhi standar-standar yang dibuat gitu misalnya Pak? Iya, jadi seperti rasio jumlah regulator dengan wilayah dan jumlah kesibukan kapalnya yang ada di sana berapa, dan ada juga batasan-batasan yang dikeluarkan aturan oleh Menpan. Jadi kementerian-kementerian ini tidak bisa seenaknya untuk menambah jumlah orang yang diperlukan. Itu perlu persetujuan yang pengajuannya cukup kompleks juga, Mbak. Nah ini juga perlu bagaimana cara mengatasi hal-hal semacam ini, dan mendidik mereka itu kan tidak bisa tahun ini saya merasa kurang 40 orang. Tidak bisa tahun depan dipenuhi 40 orang. Mungkin tahun depan ada masuk 2 orang, dan mendidik orang dari tamatan SMA sampai menjadi marine inspector itu butuh pendidikannya di sekolah 4 tahun. Oke. Terus perlu pengalaman, perlu experience dan training yang lainnya. Mungkin 4 tahun lagi baru bisa dikatakan sebagai qualified marine inspector. Jadi tidak bisa tahun ini kurang, tahun ini dipenuhi. Tidak bisa Itu secara instan ya Pak ya, perjalanannya panjang gitu. Perlu jangka panjang perencanaannya, dan Setuju. Ya itu perlu perencanaan, itu penting sekali untuk bagaimana melihat apa masalahnya dan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus direncanakan untuk kedepannya. Jadi bisa dibilang kita kekurangan marine inspector nih Pak ya? Iya, untuk menjamin keselamatan dari transportasi yang saat ini berada di tempat-tempat wisata ini, begitu? Iya. Nah Pak, satu lagi deh, ini kalau dari sisi ini tuh pelaku usaha pariwisata gitu, atau pemilik kapal misalnya, atau mungkin juga Pokdarwis misalnya, yang sebetulnya sekarang juga dengan adanya kejadian kecelakaan ini juga cukup deg-degan, karena kan mereka yang sebetulnya berusaha untuk membangun citra destinasi wisatanya gitu ya, baik, nyaman, aman, menyenangkan dan segala macam gitu. Nah, apa yang mereka bisa lakukan atau upayakan juga untuk akhirnya bisa meningkatkan nih jaminan keselamatan gitu, let's say, untuk wisatawan? Iya, dari semua aspek yang pendukung itu juga perlu yang bertanggung jawab masalah pengawasan, bertanggung jawab masalah kepelabuhan, bertanggung jawab masalah keamanan, semua saling bahu-membahu untuk komplit terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau dirasakan peraturan-peraturan tersebut masih tidak adequate, ya kita usulkan untuk melakukan revisi untuk perbaikannya. Ataupun secara self-inisiatif kita juga bisa memberi satu persyaratan yang lebih tinggi dari persyaratan yang ada.
demi untuk keselamatan dari pengguna atau wisatawan yang menggunakan jasa kapal wisata ini. Baik. Jadi memang harus secara terintegrasi, Mbak, untuk makanya itu kita harapkan BP Labuan Bajo itu, Badan Pengelola Labuan Bajo itu menjadi leadernya untuk melihat itu semuanya. Baik. Iya, pemilik pemilik kapal atau pelaku wisata tuh juga nggak bisa bekerja sendirian juga ya Pak ya. Iya. Iya. Pak Suryanto, kalau misalnya rekomendasi yang disampaikan oleh KNKT ini apakah dicek sama KNKT atau seperti apa sih Pak pelaksanaannya di lapangan setelah diberikan rekomendasi, kemudian bagaimana call to action-nya untuk menjamin bahwa rekomendasi ini dilaksanakan atau tidak gitu Pak? Jadi kami mengeluarkan rekomendasi, terus kami juga kalau mereka dari sekian waktu tidak menjawab, tidak memberikan progres ke kita, kita menulis reminder, Mas, mengingatkan. Ini rekomendasi ini kok belum dijawab. Dan reminder itu di kalau ditumpuk mungkin jadi segudang itu surat itu. Wow, banyak berarti yang belum dipenuhi rekomendasinya ya. Iya. Itu jadi dikirim juga ke Kementerian Perhubungan, Pak? Ke semua. Oh, ke semua ya. Kementerian yang berkaitan, ada Baik. Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, ada Kementerian SDM untuk masalah SPBU Baik. jadi semua yang menyangkut aspek keselamatan transportasi kita bisa memberikan, tidak hanya Kementerian Perhubungan aja. Iya, Kementerian Teknis terkait ya. Iya. Jadi kalau boleh dikasih gambaran presentase gitu Pak dari semua rekomendasi yang sudah disampaikan oleh KNKT, berapa banyak yang masih harus dipenuhi Pak secara persentase? Kalau secara persentase yang masih open itu kalau dari ini sekitar 60% lah. Oh, lebih dari 50%. Wah, Wow. banyak nih ya PR-nya berarti Pak Suryanto ya. Long way to go ya Pak. Jadi kami juga menaruh di web, Mas, di website. Jadi kita juga minta masyarakat untuk status yang open dan close itu ada di web juga. Jadi ada semacam public punishment lah. Oke. Tapi punishment dari apakah KNKT juga memberikan sanksi begitu kalau misalnya rekomendasinya tidak dijalankan, Pak? Atau siapa yang memberikan sanksinya? Namanya juga rekomendasi, Mas. Enggak ya? Jadi rekomendasi Nggak datang bisa. sendiri dong ya? Iya, diikutin syukur nggak, kalau enggak ya kebangetan lah. Iya Oke, sih mau ya, gimana sama lagi kayak ya? dokter ya. Dokter udah ngasih tahu sakit penyakitnya ini, obatnya ini. Kalau nggak diikutin, ya Iya. rasain aja sendiri. Iya, oke. Baiklah. Mudah-mudahan ini bisa jadi catatan yang baik begitu ya buat semuanya. Nggak cuma di satu sisi saja karena kita percaya it takes two to tango. Dua-duanya semua stakeholder harus sama-sama mau memperbaiki diri. Kerjasama, ya. Tadi kita dapat angkanya cukup besar sekali yang masih harus dijalankan. Begitu rekomendasinya. Mudah-mudahan ini semua bisa diperbaiki dengan sesegera mungkin dan pemerintah mau membuka mata untuk ini. Terima Baik. kasih sekali lagi Bapak Suryanto Suryanto. Cahyono, Kepala KNKT. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, terima Sore, kasih. Pak. Selamat sore. Pak Suryantonya ambil senter membesarkan diri kembali. Beraninya Pak Suryanto. Takutnya Pak Suryanto nggak nonton Doraemon atau nggak nonton Bugs Life. Bugs Life. Tapi itu cukup ini ya, cukup memorable ya Bugs Life karena Iya, betul. that is the first thing that popped up inside my head juga begitu lihat backgroundnya juga. Tapi ya sih nggak bisa pemilik usaha, pemilik kapal bekerja sendiri, nggak bisa. Bahkan sebenarnya juga apa tuh namanya dari pengelola wisata Labuan Bajonya pun juga nggak bisa kalau memang bikin standar sendiri pun juga kalau memang ternyata ya belum memenuhi gitu Karena ya. gue mau mereka duduk bareng dulu deh, biar Ngobrol ya. tahu gitu isi hati ke hati itu kayak apa dan Bener. matchingnya tuh kayak apa, jadi tahu. Sayang Masalahnya di banget mana. soalnya. Sangat ironis karena kita tuh negara kepulauan tapi justru kecelakaan di transportasi lautnya tuh sangat, kalau gue boleh jujur ngomongnya, tidak diperhatikan gitu. Iya, Atau maksudnya kurang diperhatikan. kurang diperhatikan, belum maksimal Mm-mm. lah ya. Selalu kita fokus ke darat.
Iya. Padahal ya semuanya harus fokus tetap, tapi ya Betul. harus adil lah. gitu Sayang ya. banget modalnya udah bukan banyak ya, maksudnya modal kita tuh udah bagus banget dengan kita alamnya tuh bagus gitu Zamrud, ya. Kita aja juga aku udah bahagia. Hidup sejahtera di Katulistiwa. gitu. Dapat laporan dari NTMC Polri sama Brigadir Anissa. Iya, iya. Yang juga mau nyanyi. Iya, iya. Habis laporan nanti Brigadir Anissa. Let's go. Kita udah duluan Kayak nyanyi nih Brigadir durasi ya, Anissa. kayaknya durasi dan nanti nggak cukup buat aku nyanyi. Bisa. Kita punya banyak waktu kok, tenang Langsung aja. saja kalau gitu Brigadir Anissa, silakan laporannya. Baik, Silakan. terima kasih Kak Edo dan juga Kak Iza. Juga selamat sore Detikers. Kembali saya Brigadir Anissa hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan CPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari Selipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri. Untuk situasi arus lalu lintas sore hari ini terpantau masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Jakarta yang akan mengarah ke tol airport Jalan Prof. Setiatmo. Begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan Jakarta Barat kita akan bergeser ke kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan CPO Jam Sostek. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi terpantau masih dalam keadaan relatif lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, yaitu dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pancoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu bersabar serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan keadaan kendaraan lainnya. Dan juga kami informasikan peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi mengingat sudah memasuki jam pulang perkantoran. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan mengarah ke Kaliurang ataupun Pakem, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan selalu berhati-hati serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan untuk arus lalu lintas dari Mangkuharjo atau Solo yang akan mengarah ke Jombor, untuk sore hari ini juga terpantau relatif lancar, ketersendatan juga hanya menjelang traffic light saja. Dan untuk yang terakhir kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Caritas Palembang. Arus lalu lintas yakni dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Veteran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena juga memang sudah memasuki jam pulang perkantoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Begitupun untuk arus lalu lintas di Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal juga situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati, memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih dan langsung saja kita dengarkan Brigadir Anissa dengan persembahan lagunya. Silakan. Aku bingung mau nyanyi apa ya Kak. Enggak, udah Lagu. udah bikin apa, udah nyiapin sontekan lirik katanya. Bener, di handphone katanya. Aku Lagu Bilqis ya? Ya Allah, lindungi. Sayangi Atau Bilqis. Tuhan maafkan diri ini. Kenapa sih lagu kamu harus selalu cinta beda agama? Emang itu lagi Pengalaman beda pribadi ya Kak. Kenapa? Pengalaman pribadi ya lagunya Iya. beda. Pernah sih, enggak pernah sih. Gak pernah kalau karena ini on air. Jangan mau dialihkan isunya oleh Brigadir Anissa. Silahkan Halo, Brigadir fokus. Anissa. Halo, nggak Silahkan denger Brigadir lagi. Anissa. Kayaknya keputus ya suaranya. Tadi sudah dengan sangat presisi menyampaikan janjinya akan Di sesi kedua. di sesi kedua. Silakan Aduh, waktu dan aku tempat. takut nggak bisa berhenti Kak kalau nyanyi. Enggak apa-apa. Nanti kita berhentiin kalau terlalu lama Anda bernyanyi. Silakan Brigadir Anissa untuk ketiga Ya kalinya. Allah, nyanyi apa ini ya Allah, tolong aku. Apa ya? Aduh. Ayo dong Apa Kak ya? bantu. Ya nanti kita ikutin Tabola dari balik. nanti kita ngikutin dari belakang. Ya, Aku tuh jarang Dora- nyanyi soalnya orangnya. nggak percaya. Beneran. Beneran serius. Tadi kita baru habis bacain berita soal Doraemon. Nyanyi lagu Doraemon deh kalau gitu.
Doraemon tuh yang gimana Ada-ada ya? aja nih ya kita ya, polisi kita. Aku ingin terbang bebas Di di angkasa. angkasa. Iya, tahu. Coba Itu baling-baling doang bambunya taunya. gimana? Gimana baling-baling? Cuma aku dikerjain banget ini sore ini. Baru kali ini loh aku juga ngerjain poluan, maaf ya. Terima kasih dan Terima minta kasih. maaf untuk Terima teman-teman kasih. NTMC Polri sudah menghibur kita sore hari ini dan juga memberikan Menyampaikan informasi lalu informasi ya. lintas. Terima kasih banyak. Selamat sore Brigadir Ranisa. Selamat sore, Kak. Selamat Bye. beraktivitas. Next time ya. Oke. Nanti aku persiapkan. Dipersiapkan. Terima kasih. Selamat Thank you, sore. Kak. Kita break lagi udah Tikar. Habis ini Boleh, kita boleh, masih boleh, bahas boleh, soal boleh, pariwisata boleh. kali ini sama orang yang nulis beritanya. Benar. Menyoal keselamatan berwisata Iya. di Indonesia. Biasanya ini tugasnya cuma marah-marah aja di tulisan. Protes. Sekarang kita hadirkan langsung seperti apa protesnya, seperti Jadi, apa. Biar ada audionya gitu ya. Betul. Biar ada visualnya juga ya. Betul. Ya udah, nanti habis ini kita balik lagi juga bersama dengan Detik Travel. Tetap bersama kami Detik Sore, nggak cuma hode-hode. Umum aja, ya nggak ada Tikers. Aduh. Langsung banget nih, langsung ke inti bumi obrolan kita sore hari ini bersama dengan Warid Pel Detik Travel Cafe Media. Halo. Welcome back. Oh iya. Mbak Femi di mana tahun baruannya kemarin? Aku tahun baru kebetulan di Depok City. Wih, Depok bersama dengan City. Ayu Ting Ting dan Ayah Ojak. Tulus dong, Hah? Margo City Tulus kita. Oh, Tulus di Depok? Depok. Bukan, dia manggung di Margo City. Oh, ya. kirain Kalau ini Tulus rumah di kalau Depok. Ayu Ting Ting mah ini KTP-nya Depok. Iya, Oh, betul. iya, Bener, iya. tapi kan Kirain Queen di Bajo kemarin. maunya juga gitu Tutup ya. kan? Ditutup Oh, ya. ditutup ya jadinya ya? Setelah ada kecelakaan Setelah ada itu. kecelakaan itu. Sebenarnya dua kejadian ya berturut-turut. Satu yang memang melibatkan juga korbannya, Ada korban jiwanya, satunya iya, nggak ada Valencia ya. itu ya, Iya. pelatih Valencia, yang satunya memang karam aja pada saat berlabuh tuh. Ditinggal tidur ya. Katanya ABK-nya ketiduran juga gitu. Nih, Konyol tuh. iya, dua-duanya di momentum menjelang tahun baru yang akhirnya mengakibatkan Labuan Bajo ditutup sementara. Itu kan kerugiannya ditaksirkan berapa? Maksudnya itu momentum yang memang harusnya Kerugian yang jadi. tidak sedikit. Iya, Betul, maksudnya betul. wisatawan kan harusnya lagi banyak tuh yang pengen Betul. tahun baruan di Bajo juga gitu. Sesederhana dampaknya ke gue jadinya takut gitu berwisata di Bajo gara-gara ini bukanlah kejadian pertama. Tapi kalau boleh mendengarkan pendapat dari Detik Travel gitu soal bagaimana sih sebenarnya keselamatan berwisata di tempat-tempat wisata kita yang nggak usah deh yang hidden gem, tapi yang ini kan Labuan Bajo loh, sebesar itu gitu, Betul. sefokus itu pemerintah ke sana. Super prioritas ya. Iya, super gimana Mbak prioritas. Femi? Apakah memang ada catatan-catatan negatif yang ditemukan sejauh ini di lapangan soal itu? Betul sih, ini jadi catatan khusus untuk Labuan Bajo karena selama 2025 itu nggak cuma 2 itu ya, ada 5 kalau nggak salah, 5 ya? 5 kecelakaan kapal pinisi. Oke. Wow. Dan kemarin itu kan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang si pelatih Valencia ini, si Fernando Martin ini kan udah yang jadi catatan adalah kapalnya tuh macet kan, Macet apanya nih? mati mesin. Oh, mesinnya baik. Dia baru berlayar dari Pulau Kalong, Hmm? kemudian mau pindah destinasi, baru 30 menit berlayar, mati mesin. Nah, saat itu juga ada gelombang tinggi, gelombang swell itu yang pastinya udah diprediksi, cuman saat itu terjadi dan yang ada 2 gelombang yang bikin kapal itu miring dan Tenggelam gitu. tenggelam akhirnya. Ini mesin macet ini apakah sesuatu yang common terjadi di sana? Seharusnya enggak, Penyebab karena seperti itu maksudnya? harusnya enggak ya, dan itu kayak ini sedang diselidiki sih oleh Mhm. tim di Labuan Bajo juga, Mhm. tim terkait kok bisa itu macet. Tapi dari laporan sementara kapal itu layak jalan gitu, nggak ada catatan buruk. Nah, ini apakah benar-benar layak jalan atau di ACC tapi ada catatan-catatan tertentu yang Yang terabaikan gitu. terabaikan. Nah, itu lagi Oke. diselidiki. Karena kan bukan yang pertama ya, Iya, udah betul.
kapal. Kan Iya, iya. kalau namanya musibah memang tidak mengenal kalender Iya, tidak dan ada juga nggak hari tahu sial siapa gitu yang di akan kalender tuh ya. kejadian ya. Tapi sebenarnya secara umum gitu ya, standar keamanan pariwisata di Indonesia atau mungkin let's say kita bahas yang Bajo dulu tuh kayak gimana sih dengan kejadian yang berulang gitu ya, dan sepertinya juga cukup ada beberapa kesamaan lah di antara kejadian-kejadian yang ada tuh, kok kayaknya masih bisa sih lolos terus gitu kejadian kayak gini. Eh, Kalau peraturan pasti udah sangat ideal ya, Mm. karena kan selain mengadopsi yang peraturan Kita itu, paling pinter bikin iya aturan. internasional. Oh gitu Kak. Iya, gua akui itu. Bahkan orang lagi tidur aja bikin peraturan kita ya kan? Ya. Kayaknya ada yang kesel banget ya, Wak. Yang apa nih, aturan apa nih? Nah, aku dengernya jadi ngantuk soalnya. Iya, Terus terus gimana, terus Kak. Iya, tapi dalam pelaksanaannya itu tadi bener-bener nggak layak jalan beneran, atau dilayakkan atau seperti apa. Suka ada yang nakal maksudnya. Hmm, Mungkin ada ya. mungkin ya. Bisa jadi ada yang Bisa nakal. jadi, atau kondisi di lapangan arusnya seperti itu, bikin mati mesin atau gimana, kan ini juga belum terjawab kan seperti apa gitu. Iya. Makin banyak soalnya destinasi wisata Indonesia yang sifatnya apa ya, di perairan tuh Betul. disukai Maritim. Betul. sama masyarakat kita, mulai dari ini ya Bajo, Danau Toba, Benar. terus apa yang foto sama paus. Oh Di- iya, Gorontalo. betul, Iya Gorontalo. di perahu yang transparan Iya, itu, betul. belum yang Gorontalo nggak sih? diving ya kan. Betul, Wakatobi, Mm-mm. Raja Ampat Benar, juga gitu kan. Kalau dulu kita diving. paling ke Borobudur Iya. atau Bali lagi gitu. Pangandaran. Pangandaran, Batu Karas ya. Itu air juga Jawa sih. Air Barat. juga kan, pantainya karena kita juga kepulauan, jadi Banyak. wisata maritim wisatanya tuh emang maritim ya. Iya, iya. harusnya common. Salah satu yang jadi kasihan ini kan ngelihatnya adalah case-nya kayak Edo nih, misalnya jadi tadinya Takut. pengen Worry, gitu ya, ya. padahal gue udah siapin duit miliaran rupiah untuk sailing live on board gitu, tapi malah jadi deg-degan, jadi takut juga untuk berwisata ke sana juga ya. Yang kasihan adalah ya pemilik kapal, pelaku wisata juga gitu ya. Nah, gimana nih mereka akhirnya apa ya, kalau terdampak sih udah jelas ya, tapi maksudnya how can they balikin nama lagi gitu setelah akhirnya mereka setelah sebelumnya mereka berusaha untuk bikin destinasi ini tuh Dipercaya bagus, gitu. dipercaya. Gitu ya. Oh. Iya, benar itu, karena kan seperti kata orang ya, mempertahankan lebih susah untuk Betul. Kalau kita udah kehilangan kepercayaan kan susah buat percaya lagi. betul. Nah ini jadi ya memang harus serius ya. Curhat. Curcol kayaknya Curcol, ya. Tapi bener kan? Siapa Tapi bener kan? Betul betul. Nah, Nah ini juga pemerintah sedang disorot ya untuk iya. Kemenpar, terutama Oke. untuk dari DPR juga dari masyarakat, bahwa ayo dong lebih soal safety Mm-mm. berwisata ini lebih diseriusin, karena kan katanya mau wisatawan yang berkualitas, ya kita harus menyediakan pariwisata yang berkualitas gitu. Benar. Jangan kampanyenya kenceng tapi fasilitas keamanan Iya. nggak sebanding. Kampanyenya sampai ke London loh. Wow, ya kan? Di iya, taksi-taksi betul. London Di tuh taksi-taksi dibikin Wonderful Indonesia. By the way gue mau koreksi dikit buat bandara-bandara di Indonesia. Kemarin sih gue ngeliatnya di Bandara Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru ya. Itu apa penulisan promosi wisatanya, mungkin penulisan dalam bahasa asingnya boleh lebih diperhatikan. Oh. Karena ada kayak harusnya kan Wonderful Riau misalnya, bukan Wonderful of Riau. Nah dia nulisnya Wonderful of Riau atau Riau's Wonderful juga bisa, tapi nulisnya Wonderful of Riau. Ya, itu, Kemenpar. iya itu ke bandara kayaknya juga ya, atau Kemenpar yang Injurnya lah ya, injurnya inin aja, bandara karena bandara ya. ada di bawah injurnya mungkin ya. Benar-benar lebih boleh aware dicek and sama, recheck ya. lagi ya. Boleh hire Eiza Mahfira untuk penulisan grammar yang baik juga bisa. Bisa hire aku untuk aku cek di ChatGPT Pro aku ya. Enak sekali Anda ya. I mean that is the thing that ChatGPT can do. Hello. Tadi aku mau nanya apa lagi ya? Apa ya? Oh ini soal Kemenpar yang disorot ini gitu ya. Apakah sejak kapan kelonggaran soal keamanan atau keselamatan berwisata ini
kita katakanlah terabaikan gitu. Justru Femi? bukan kelonggaran ya, mungkin kurang preventif ya. Oke. Karena kemarin kan juga setelah ada kejadian itu, baru tuh ada imbauan untuk keamanan, berwisata, cek cuaca gitu-gitu. Jadi akun Instagram kemarin juga diserang, baru setelah kejadian kok baru diingatkan Oh, gitu-gitu. gitu. Padahal kan sebenarnya sebelum itu ada kejadian sebelumnya lagi kan, yang di Rinjani itu juga. Kayak ada orang jatuh, terus orangnya udah di bawah saya, awas jatuh, Oh iya. bete kan. Telat dong Iya, Ibu. Iya. gitu kan suka ada yang bercanda gitu kan. Ibu Menpar kita apa ngomongnya? Responsnya. Itu akun Kemenpar, bukan Ibu Menpar. Oh, iya, Oh, Ibu beda. Menparnya apa respons Ibu terkait Menpar Sempet Kejadian ada di Bajo. kayak preskon atau mungkin ngobrol sama itu saya gitu. nggak ada, cuma statement dari stafnya beliau ya, di rilisnya juga dari stafnya beliau. apa katanya? Cek cuaca, Hmm, kemudian perhatikan ya standar hmm. untuk berwisata secara aman gitu. Kita tuh Gatel banget kayaknya Bapak mau ngomong apa ya? Enggak. Oh enggak. Saya ini aja seret-seret Oh, dan kita- minum. kita tuh kalah sama Thailand soal urusan mendatangkan wisatawan mancanegara. bahkan Malaysia Bahkan, sekarang. nah itu Mm-mm. dia. Kalau terus itu tuh udah kayak kejadian for years gitu ya, kalah sama Thailand tuh. Nah sekarang kalah lagi sama Malaysia juga gitu, yang kayaknya menjadi satu tamparannya tuh ketika kita disaingin sama Malaysia. Maybe because we're very close ya kan, bestie kan, Tapi teman gue sebangku cukup gitu. lekat loh di ingatan gue soal Malaysia truly Asia. Tuh mereka bisa bikin begitu bagus. Indonesia belum ada ya Belum kayak ada. gitu ya. Wonderful Indonesia. Cenah. Tuh, Gitu. kita patenkan itu milik Detik Sport. Sumbang suaranya. Ya, nah Terus. ini kan harusnya jadi satu ini ya, satu catatan, satu evaluasi juga gitu. Kok Hubung awal tahun ya. gitu dengan luasan kita yang jauh lebih besar, Beragam, beragam ya. ya, ragam destinasinya juga, alamnya juga gitu, yang jangankan sama Malaysia lah, sama Thailand juga banyak yang bentang alamnya itu cuman kita doang yang punya gitu. Let's say kan gimana nih, harus apa pariwisata Kementerian Pariwisata Indonesia kita catatannya. Harus harus yaitu selangkah lebih maju ya, nggak telat. Mm-mm. Komunikasinya juga jangan dibatasi dong, kan. Apa yang dibatasi, Mbak Femi? Kayaknya rahasia umum ya, akun Instagram Ibu Menpar aja di limited kan. Oh, komennya. Oh Saya nggak bilang iya. komen ya, kok sama kan. Oh, aku nggak Kita follow lihatnya. soalnya, jadi aku nggak lihat. Kan nah iya, kita mau kasih masukan ke masyarakat atau wisatawan dari luar, mungkin ada request apa, ada masukan apa. Padahal itu bagus tuh ya susah jadi dong. sarana untuk Aspirasi. bisa Nah, betul. menampung aspirasi Sampaikan. masyarakat, betul. Bener. Padahal ini ya, Ibu Widi ya. betul, staf pariwisatanya juga kan ada banyak juga. Iya itu Itunya juga, banyak. staf ahlinya juga, Mm. utusan pariwisatanya juga ada juga Oh iya, betul. gitu kan. Itu bisa jadi perpanjangan tangan dari Kementerian Pariwisata dan Menteri Pariwisata dong. Yuk bisa yuk. Kita kan soalnya mau jargonnya kan mau atau visinya kan besar, mau ekonomi 8%. Itu dia. Pariwisata kan juga katanya ingin berkontribusi besar untuk itu Masa ya. anak-anak muda Gen-Z-nya ngabisin rupiah di Keluar. negara lain Iya karena bener, betul loh. Itu jadi inget tiket pesawat. Tiket pesawat. Kemarin katanya diskon kan? Enggak, aku tetap mahal belinya. Aku tetap mahal, Pak. Kaido kamu, nah punten ini mah fakta aja ya, silakan dicek. Kaido mudik sama ke Ho Chi Minh, lebih murah ke Ho Chi Minh Iya betul. pesawatnya. Iya betul. Iya betul. Adek gua kemarin ke China 7 hari apa 8 hari gitu. Cuma 9 juta sekian. Cuma kan Enggak, maksudnya dibandingkan kalau lo ke Wah, sakunya kan miliaran tadi ke baju Bener. aja. ke Papua misalnya dapat berapa tuh Bener. 9 juta. padahal di Ragunan ada panda. Iya sih, tapi nggak ada ini apa Tembok? gunung The Mountain of Avatar. Kita punya the mountain of Selamat. Java.
Iya gitu. Jadi di sana dapat hotel bintang 4, Iya, terus betul. diajak ke berbagai macam destinasi itu udah gratis tiketnya, Iya, makanan udah itu dibayarin. dia. Jadi mereka bisa menyediakan itu dengan sangat murah karena disupport sama pemerintahnya juga, Benar-benar. dikasih insentif dan segala macam. Jadi kayak bagus tuh. Itu dia ya. Iya. Berarti Kan? gimana tren wisata di 2026 apakah Indonesia tetap bisa menjadi maksudnya gini mungkin kita kehilangan banyak wisatawan mancanegara tapi dari ya berkaca dari Covid juga kan sebenarnya yang dalam tanda kutip menyelamatkan destinasi wisata kayak Bali juga kan wisatawan domestiknya ya. sendiri gitu. Benar, Apakah benar. kita berwisata di Indonesia aja itu tetap bisa menjadi sebuah tren? Bagus loh itu di Indonesia aja. Di Jawa aja nggak sih? Kalau di Indonesia aja itu jatuhnya masih mahal loh ya kan tiket Oh, pesawat itu iya tadi sih. loh. Kemarin yang mau kasih bantuan ke Aceh aja kan mesti lewat Malaysia dulu baru ke Aceh. Itu sekaligus mempertanyakan ya. Jadi Indonesia tuh Jawa doang atau semua pulau yang ada di sini gitu ya? Kita Iya. bisa padahal sekali lagi ini ke Bali aja sepi kan Sumatera kemarin beli dilaporkan. Iya bisa. Kita Lombok. mau ke Aceh aja mahal pesawatnya. Itu kan? Iya, apalagi mau ke Raja Ampat yang mesti Hmm, ke timur-timur sana. Gimana yang gaji UMR ini mau ke Raja Ampat? Iya. Terus menang undian dulu tuh gosok-gosok berhadiah. Belum risiko ditipu-tipu ya. Iya kan? Iya. Faktanya kan laporannya juga lebih tinggi Jawa Tengah kan ketimbang Bali. Oh iya. Akhir tahun betul. Jumlah wisatawannya. Cuma wisatawan. Karena memang transaksi. juga katanya sekarang tuh orang trennya lebih irit untuk liburan. Jadi hotel-hotel bintang 5 itu katanya okupansinya rendah. Yang lebih banyak tuh hotel bintang 3 sama hotel bintang 4. Karena budget liburannya udah habis sama beli blind box. Iya itu juga. Itu satu. Terus juga mau nabung dulu buat nanti ada Imlek lagi ada. Iya Ramadan benar. lagi. Apalagi 2030 bulan Ramadannya dua kali. Barang. Oh, Iya. Dua kali bener. Ramadannya. 2 kali ya bahkan ya? Katanya 2030. Udahlah 2 kali bareng lagi sama Natal. Gue harus jadi kartap nih. Kurang deh Biar itu. THR-nya 2 kali. Kurang deh itu kita hari liburnya. Anyway. Ya. Aduh. Ya pokoknya itulah. Udah deh. Mungkin Ya, terakhir mungkin Mbak Femi, kalau misalnya saat ini Ibu Menpar sedang menonton gitu ya, mau nyampein apa ke Ibu Menpar soal pariwisata kita yang saat ini sedang disorot keselamatannya. Ya, Ibu Menpar dan jajaran Kemenpar ya pastinya lebih satset, lebih itu tadi diseimbangkan promosi sama antisipasi keselamatan berwisata di Indonesia dan lebih komunikatif, please. Karena ini Ibu sebagai mau tidak mau diakui jadi duta pariwisata Ya. Indonesia bukan Betul. cuman Jawa atau Bali tapi Setuju. semuanya wajah pariwisata Indonesia diwakili Ibu Menteri jadi sudah semestinya ya Baik. untuk lebih komunikatif. Dan membuka Dan- ruang untuk diskusi ya. Betul. Itu yang penting membuka Iya. ruang Untuk diskusi. Warepel loh yang ngomong ini Bu Widi. Jadi mudah-mudahan Bu Widi nonton dan sampai ke telinga Bu Widi. Jadi ini untuk kebaikan kita semua bersama ya. Karena pasti pariwisata adalah harapan banyak masyarakat juga di Indonesia untuk Menggerak bisa ekonomi yang juga cukup. menggerakkan ekonomi mereka. Cuan. Cuan. Cuan, 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 cuan. 2006. Terima Yaudah, kasih. Salam cuan buat detiker semua. Salam cuan buat Detiker semua dan terima kasih Mbak Femi sudah mau datang kembali ke Detik Sore. Terima Ini kasih, Kak Detik Sore Femi. pertama di 2026 ya buat Detik Travel ya. Untuk yang pertama untuk yang banyak sepanjang tahun ini ya. Benar, katanya Kak Femi juga mau ngajakin kita trail running. Yuk. Di apa nama acaranya? Bromo Tengger Trail Running di Bromo. 2026. Aku belum pernah ke Bromo. Banyak. Gila ya. Selama 2026 musimnya mau mulai kan ini tapi udah Sold out. soal-soal Bisa pakai kalung media. Paling bagus tuh Bromo bulan apa sih? mau yang kering mau basah. Mau- Kan ada yang seneng yang wah kayak Basah. Afrika nih. Basah aja ada basah. Ijo Yang ijo, gitu. yang ijo. Yang hijau. Musim hujan dong. Juli ya? Apa Agustus? Bukan September? ber. Oh, oke. Oh. Masih banyak waktu untuk nabung kalau gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Detikers sudah nonton Detik Sore hari ini ke jam 5:30. Besok kita akan hadir lagi sampai ke hari Jumat nanti ya dari jam 3 sampai jam 5:30. Saya pamit. Edo harus merakin pamit dan seluruhku yang bertugas hari ini juga pamit. Sama-sama kita bilang Detik Sore. Gak cuma cuma hore-hore. Ketemu lagi besok. Bye-bye.